Halo teman-teman, perkenalkan saya Mirawati, NIM 19111151052 dari Prodi Akuntansi semester 4. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 8, yaitu media pembukuan dan laporan keuangan. Dalam ruang lingkup akuntansi, media pembukuan tersebut meliputi penyelenggaraan buku-buku sebagai media pencatat yang merupakan bagian dari dokumentasi pembukuan, meliputi buku harian, buku besar, dan buku pembantu. Ketiga jenis buku ini akan digunakan bersama-sama dalam SIA untuk menghasilkan laporan keuangan. Buku harian atau jurnal harian adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan urutan dan tanggal terjadinya transaksi, meliputi buku penerimaan kas atau bank, buku pengeluaran kas atau bank, buku penjualan, buku pembelian atau penerimaan barang, dan buku memori. Buku besar atau general ledger adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang menggabungkan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laba rugi. Buku pembantu atau subsidiary ledger adalah suatu cabang buku besar yang berisi rincian rekening tertentu yang ada dalam buku besar. Contohnya seperti kartu piutang, kartu persediaan, kartu auditor tetap, kartu utang, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan mencari tahu fungsi atau kegunaan dari buku harian, buku besar, dan buku pembantu. Yang pertama ada fungsi dari buku harian atau jurnal. Fungsi diselenggarakannya buku-buku harian adalah untuk menyajikan pencatatan data transaksi keuangan secara kronologis sesuai dengan tanggal transaksi tersebut. Fungsi buku besar dan buku pembantu adalah buku besar dan buku pembantu diselenggarakan dan menyajikan pencatatan transaksi keuangan terklarifikasi per kode akun dan subakun. B. Untuk akun yang menyelenggarakan proses datanya dengan pendelegasian atau diperlukan aplikasi khusus, maka akuntansi cukup menyelenggarakan buku besar sebagai controlling account dan rinciannya diselenggarakan di buku pembantu. C. Dari penyelenggaraan buku besar dan buku pembantu, diproses top and supporting trial balance yang bermanfaat untuk proses dan telaah laporan keuangan. Selanjutnya, ada ikhtisar buku-buku yang diselenggarakan. Dalam tabel 8.1, ikhtisar buku-buku harian yang diselenggarakan, buku pemesanan rumah merupakan salah satu contoh dari transaksi harian. Buku pemesanan rumah ini dikerjakan oleh karyawan bagian administrasi penjualan dengan maksud untuk mencatat pemesanan rumah, ruko, atau rumah toko, dan lainnya. Sementara itu, jurnal penjualan dikerjakan oleh karyawan bagian akuntansi yang bertujuan untuk membuat ikhtisar transaksi penjualan kredit harian. Pada tabel 8.2 adalah ikhtisar buku-buku pembantu yang diselenggarakan. Kita ambil salah satu, yaitu kartu persediaan kantor. Kartu persediaan kantor ini dikerjakan oleh sekretaris yang fungsinya untuk mencatat mutasi dan persediaan barang di kantor. Kita ambil contoh lain seperti daftar aktiva, itu dikerjakan oleh akuntansi dan fungsinya untuk mencatat harga perolehan mutasi dan penyusutan aktiva tetap. Selanjutnya adalah ikhtisar laporan. Dapat dilihat dari tabel 8.3 di mana itu adalah ikhtisar laporan yang diselenggarakan. Kita dapat mengambil contoh yang pertama adalah laporan harian kas yang selalu dikerjakan oleh kasir dan selanjutnya dilaporkan ke bagian keuangan, dan laporan harian kas ini akan dilakukan atau dibuat setiap harinya. Selanjutnya ada laporan keuangan. Seperti yang kita tahu bahwa laporan keuangan ada 5. Yang pertama ada neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi terkait akun-akun aktiva, modal, serta kewajiban perusahaan pada suatu periode tertentu. Selanjutnya ada laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif adalah salah satu laporan keuangan yang menilai seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
Dan yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Laporan perubahan ekuitas adalah bagian laporan keuangan yang melaporkan perubahan dalam investasi pemilik dalam bisnis dari waktu ke waktu. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan suatu entitas bisnis yang dipakai untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan pada suatu periode akuntansi. Laporan ini juga menjadi alat pertanggungjawaban cash flow selama periode pelaporan. 5. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar perinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.